Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses pendampingan yang baik pada program pendidikan profesi guru akan membantu melahirkan calon guru yang profesional. Saya Hafiz Kurniawan, guru Pamong di SD 053 Cisitu, Kota Bandung, akan berbagi praktik baik dengan judul Mentoring Asik dengan Besti, merancang masa depan calon guru profesional melalui pendekatan yang emosional dan profesional. Mahasiswa PPG Prajabatan, mereka sudah dibekali berbagai macam ilmu yang akan diterapkan di sekolah nanti untuk kepentingan siswa. Mulai dari penggunaan media pembelajaran, penggunaan metode pembelajaran, sampai dengan menggunakan teknik evaluasi untuk mengukur ketercapaian hasil belajar siswa. Tugas guru Pamong memastikan apa yang mereka dapatkan selama di kampus itu bisa disalurkan atau bisa diterapkan di sekolah dasar, dan bagaimana penerapannya ketika berhadapan dengan peserta didik. Tantangannya adalah kurangnya kolaborasi antara guru Pamong dengan dosen pembimbing lapangan. Yang kedua, terbatasnya sumber daya dan waktu dari guru Pamong itu sendiri. Dan yang ketiga, kualitas pendampingan yang berbeda-beda antara guru Pamong satu dengan guru Pamong yang lainnya. Dan yang keempat adalah kurangnya pengakuan terhadap pendampingan tutor yang baik itu seperti apa, begitu. Oleh karena itu, untuk menjawab situasi dan tantangan yang ada, saya membuat sebuah model pendampingan yang saya beri nama BESTI. BESTI ini adalah sebuah akronim yang terdiri dari B, berikan masalah; E, elaborasikan pemahaman mahasiswa; S, sajikan contoh dari guru Pamong; T, tiru dengan bimbingan guru Pamong; I-nya adalah inovasikan; dan E-nya adalah refleksikan. Untuk lebih jelasnya bagaimana model pendampingan BESTI ini dilakukan, silakan saksikan berikut ini. Atau siswa itu biasanya bergerak begitu, maka silakan berikan inovasi yang bisa mengakomodir kebutuhan. Dan yang terakhir, setelah memberikan inovasi, teman-teman nanti refleksi begitu. Nah, refleksi ini penting buat apa? Buat sarana perbaikan kita. Kita sudah sajikan RPP-nya, kita sudah mengajar, kita sudah memberikan inovasi. Kira-kira apa sih kekurangannya? Nah, ini inovasinya ini boleh dari siswa, atau refleksinya itu boleh dari siswa sama dari RPP-nya begitu. Tidak ada patokan resmi begitu ya, harus seperti ini. Kalau kerangkanya ada, kerangkanya yang diturunkan dari kementerian itu banyak, mulai dari identitas, kompetensi, kegiatan intinya sampai dengan jadi itu dikembalikan lagi kepada guru semua mau seperti apa dalam mengembangkan. Yang penting ada 3 komponen itu. Yang pertama adalah tujuan, tujuannya. Kedua, nanti langkah pembelajarannya, yang ketiga baru asesmennya. Nah, 3 hal ini yang menjadi poin utama dalam sebuah acara. Formatnya mau seperti apa, terus kerangkanya mau seperti apa, sama itu diserahkan ke teman-teman mau seperti apa. Cuman yang 3 komponen ini wajib ada. Yang lainnya mah itu sunahnya gitu ya. Pada elaborasi pemahaman, mahasiswa mengelaborasikan pemahaman tentang membuat modul ajar yang sudah mereka dapatkan di LPTK untuk disesuaikan dengan kelas yang akan mereka ajarkan, baik itu di kelas tinggi ataupun di kelas rendah. Kita akan belajar mengenai penggunaan energi listrik pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami apa itu energi listrik. Coba, sumber energi listrik itu tadi dari mana saja? Dari
motor itu dapat menghasilkan energi listrik, begitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar buat apa sih energi listrik itu? Kenapa kita harus belajar energi listrik pada kehidupan sehari-hari? Oke, kalian sekarang sudah dibagi menjadi 4 kelompok yang berbeda. Nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas yang berbeda. Sebelah sini kelompok 1, yang sebelah sini adalah kelompok 2, dan sebelah sini adalah kelompok 3. Sudah siap belajar hari ini? Pada kegiatan ini, setelah mahasiswa melihat contoh yang diberikan oleh guru Pamong, maka mahasiswa meniru kegiatan secara terbimbing yang dilakukan oleh guru Pamong. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahap 5, setelah mahasiswa meniru dengan terbimbing oleh guru Pamong, maka mahasiswa menginovasikan apa yang sudah mereka susun dengan menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, sehingga mahasiswa bisa mengetahui proses pembelajaran yang menyenangkan untuk siswa dan berpusat pada siswa, sehingga aktivitas yang terlihat siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa, baik dengan membimbing penyelidikan secara individu ataupun secara berkelompok. Hal ini penting untuk memberikan umpan balik kepada mahasiswa bagaimana menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan dan menarik. Hana? Kalau aku sama juga Bapak, kadang dari awal sampai tengah kegiatan pembelajaran tuh masih kondusif, tapi pas udah nyampe tengah, setelah diskusi ke presentasi gitu, suka anak-anak tuh ribut dan susah kondisiin lagi atau enggak susah ngefokusin lagi gitu Pak. Paling itu aja sih. Oke. Yang lainnya mah aman. Mengembalikan fokus siswanya berarti ya di tengah-tengah. Iya, masih sulit. Teh Desi. Mic-nya Teh Desi. Kalau saya sama sih umumnya kayak gitu ya Pak. Apalagi kalau misalnya udah diskusi untuk kembali ke tempat belajar melakukan refleksi gitu ya, untuk melakukan refleksi itu udah mulai nggak kondusif, anak-anak tuh udah mulai ke sana ke sini, terus fokusnya tuh udah hilang kayak gitu sih Pak. Sama aja kali ya pada umumnya. Oke, berarti fokusnya di pertengahan mungkin ya menjelang akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Hanifah, mahasiswi PPG Prajabatan UPI gelombang 2 tahun 2023. Di sini saya akan memberikan testimoni bimbingan PPL bersama guru Pamong saya di SDN 053 Cisitu dengan metode BESTI. Selama menjalani PPL di SDN 053 Cisitu, bimbingan yang diberikan oleh guru Pamong saya, Pak Hafiz Kurniawan, dengan metode BESTI ini sangat berkesan dan bermanfaat. Pertama, beliau memberikan masalah nyata yang sering dihadapi di kelas, sehingga saya dapat memahami tantangan yang sebenarnya. Kemudian, pemahaman saya dielaborasi dengan penjelasan yang mendalam dan diskusi yang membangun, yang memperkaya pengetahuan serta keterampilan saya dalam mengajar. Tidak hanya itu, guru Pamong juga menyajikan contoh nyata dari pengalaman mengajarnya, sehingga saya bisa melihat secara langsung bagaimana teori yang dipelajari dan diterapkan dalam situasi nyata. Setelah itu, saya meniru dengan model terbimbing, di mana beliau selalu ada untuk memberikan arahan dan umpan balik yang sangat berarti. Selama proses bimbingan, saya juga diberi ruang untuk berinovasi, mengembangkan metode pengajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa dan juga menyesuaikannya dengan situasi kelas. Di akhir setiap sesi, kami selalu merefleksikan pembelajaran yang telah dilakukan, mengevaluasi kekuatan dan kelemahan, sehingga saya terus berkembang sebagai calon guru. Pengalaman ini sangat membantu saya menjadi pendidik yang lebih siap, reflektif, dan inovatif.